Baik, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, terima kasih. Kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari sebuah keluarga. Di dalam sirah Nabawiyah kita telah bagaimana membaca Rasulullah SAW ditempa sebagai pemimpin dari keluarga yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa, di segmen kedua ini Ustadz Azhari Nasution akan berbicara bagaimana sebuah kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan ini tumbuh, bagaimana pendidikan dari keluarga kita. Fadal Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi wassama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Damai Indonesia ku TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam. Mandi di kolam di pinggir kali. Ibu-ibu yang kagak jawab salam, hati-hati suaminya kawin lagi. Sehat ibu? Senyum semuanya, senyum. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Cis. Tapi jangan terlalu senyum, serem. Pak, sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin. Wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Tema kita hari ini menarik tentang menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, pertanyaan awal yang saya ingin ajukan buat ibu-ibu dan bapak-bapak, yang mana yang benar? Pemimpin itu penting atau yang penting pemimpin? Halo, Assalamualaikum. Pemimpin itu penting atau yang penting pemimpin? Ini beda-beda jawabannya nih. Saya turunin pertanyaannya, Bu. Mana yang benar, sholat itu penting atau yang penting sholat? Mana yang benar, ngaji itu penting atau yang penting ngaji? Mana yang benar, kawin itu penting atau yang penting kawin? Sekali lagi, mana yang benar, uang belanja itu penting atau yang penting uang belanja? Subhanallah. Matre sekali semua ternyata ya. Jadi pemimpin itu bukan yang penting. Karena kita tahu bahwa kehadiran pemimpin itu penting, vital. Maka jika kita mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai kriteria, maka fatal bagi sebuah bangsa, bagi sebuah organisasi, bagi sebuah perkumpulan. Jika di dalam satu perkumpulan tidak punya pemimpin, maka perkumpulan itu tidak punya roda, tidak jelas relnya mau diarahkan kemana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya balik saja ke akarnya. Bagaimana cara menumbuhkan kepemimpinan lewat pendidikan keluarga. Kita kembali ke akar tentang 4 sifat para nabi dan rasul. Yang kita tahu bahwa para nabi dan rasul bukan hanya sebagai figur agama, bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin masyarakat, pemimpin warga negara, pemimpin banyak hal. Dan para nabi SAW mencontohkan ada 4 yang mesti ada pada diri nabi dan rasul. Pertama, siddiq. Halo, Assalamualaikum. As-sidqu, kira-kira pemimpin harus punya karakter as-sidqu. Apa itu sidik?
Sidik maknanya pemimpin harus punya integritas, punya moral yang dijunjung tinggi, punya akhlak yang baik. Bagaimana menumbuhkan ini untuk anak-anak kita sejak dini? Latih, didik sedini mungkin. Tumbuhkan integritas di dalam rumah kita masing-masing. Ajarkan kejujuran kepada mereka. Apa kata Bung Hatta? Kalau orang bodoh ada obatnya. Orang miskin ada solusinya. Tapi orang tidak jujur itu sulit dicari obatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita butuh pemimpin yang punya integritas. Harga kejujuran mahal di negeri ini. Sekarang sulit mencari orang yang tolong menolong karena lebih banyak yang tolong menyolong. Assalamualaikum. Maka kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak integritas sejak dini. Bagaimana caranya? Gimana kita mau menanamkan, menginstal nilai integritas kepada anak. Begitu ada tetangga yang main ke rumah, kita bilang ke anak kita, bilang mama gak ada di rumah. Begitu kita bonceng, kita punya anak melewati lampu merah, kita nabrak lampu merah. Kita bablas nabrak lampu merah, tidak berhenti. Maka anak tidak punya integritas karena ibu dan ayahnya mencontoh sesuatu yang tidak baik. Betul? Ibu-ibu. Yang kedua, amanah. Pemimpin harus punya sifat amanah. Apa itu amanah, Pak? Pemimpin harus akuntabel, bertanggung jawab. Jangan dia yang membuat, yang dia salahkan bawahannya. Apapun keputusannya, pemimpin harus bertanggung jawab. Itu akuntabel, amanah. Yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Pemimpin harus punya kecerdasan komunikasi, persuasif. Karena setiap statementnya itu ya menyebabkan tenang atau gusarnya masyarakat yang dia pimpin. Bayangkan kalau ada pemimpin sebuah negara dan dia bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati karena negara kita akan terancam punah. Itu bagaimana itu kira-kira itu? Tidur nyenyak gak kira-kira? Gak nyenyak. Jadi harus punya kecerdasan komunikasi. Bukan asal ngomong yang gak ada juntrungannya. Tapi punya kecerdasan. Bahkan kalau bisa pemimpin itu meneduhkan. Meneduhkan. Yang terakhir. Pemimpin harus fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Pemimpin harus mampu menyelesaikan problem yang rumit dengan cara yang tepat. Hari-hari ini kita lagi musim pemilihan pemimpin. Tidak soal siapa pemimpinnya, yang jelas kita berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang baik. Pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang punya akuntabilitas, bertanggung jawab, punya kecerdasan komunikasi, bisa membaca batin masyarakat yang dia pimpin dan cerdas memutuskan persoalan dengan solusi yang tepat. Sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Azhari Nasution telah melengkapi tema yang sangat menarik sekali ini di segmen kedua. Nah, di segmen berikut kita ada 3 segmen pemirsa untuk berdialog atau bertanya jawab dari para jamaah untuk nanti akan dijawab. Nah, tapi sebelumnya pemirsa, Ustadz atau Kiai Haji Khalil Nafis akan berbagi rezeki bersama para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Ibu bapak sekalian,
Kita ingin bagi-bagi berkat selain kita dapat berkah. Jadi berkahnya nggak kelihatan kalau berkatnya bisa ditenteng. Kita akan kasihkan 1 juta rupiah dari White Cafe. Bagi yang bisa menjawab, bisa mengingat dalil ceramah saya yang saya sampaikan tadi. Saya membacakan ayat suci Al-Quran ya di dalam ceramah saya. Siapa yang bisa jawab? Wah, ini langsung yang pertama nih. Ibu siapa, Bu? Silakan ke depan, Bu. Ini apakah termasuk yang kebagian berkat ini? Kalau bisa jawab, kalau enggak nanti cari yang lain. Tadi saya ceramah menyampaikan ayat itu di surat apa dan ayat berapa? Surat At-Tahrim ayat 6. Benar enggak, Bu? Kalau benar ibu-ibu enggak dapat kesempatan. Ibu siapa namanya? Nadia. Ibu Nadia. Oke, Ibu Nadia dapat 1 juta rupiah dari White Cafe. Ya, kita dukung pengusaha-pengusaha yang mendukung terhadap pengajian kita. Selamat, mudah-mudahan rezeki ini membawa manfaat dan membawa berkah. Terima kasih Ibu Nadia. Jangan kemana-mana, setelah ini kita masih terus ngaji lagi bersama White Cafe.